Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ulumul Hadis akan mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Saya M. Hajrian Tara Saputra dengan nomor NPM 242 1010024. Saya Alessia Islam dengan nomor dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber ilmu dan ajaran agama Islam antara satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisahkan. Al-Quran merupakan sumber utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Ayat lain yang menetapkan bahwa tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran itu adalah Quran surat Al-Hasyr. Quran surat Al-Asr surat 59 ayat 7 dan An-Nisa ayat 80 dan lain-lain. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran bagi umat manusia agar Al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya. Hal-hal yang bersifat global dan umum di dalam Al-Quran sudah barang tentu membutuhkan penjelasan. Rumusan masalah apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut ulama. Tujuan penulisan, adapun tujuan penulisan makalah ini untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jangan lewat tolong. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Setelah disepakati oleh para ulama atau ahli ilmu, dapat memunculkan hukum dengan sendirinya tanpa kesertaan dengan Al-Quran. Di samping itu, hadis juga memiliki terkaitan yang sangat erat dengan Al-Quran apabila kita tinjau dari sisi fungsinya. Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 fungsi hadis, yaitu bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsir, bayan al-ma'an, bayan al-tafsir. Imam Syafi'i menyebutkan bayan al-tafsir, bayan al-ta'in, bayan al-tashri, dan al-nasr. Dalam Ar-Risalah menambahkan dengan bayan al-isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi hadis, yaitu bayan al-taqid, bayan al-tafsir, bayan al-tashri, bayan al-tashrih. Dari Mustafa Ash-Shibah menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3 macam, yakni memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Quran, baik yang global maupun yang detail. 2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mentakwidkan yang mutlak Al-Quran, menafsirkan yang mujmal, dan mentafsirkan yang an. 3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yang dikemukakan berfungsi sebagai dikemukakan oleh Muhammad Az-Zab, antara lain hadis sebagai bayan al-tafsir, hadis sebagai bayan al-taqid, hadis berfungsi sebagai al-mutlaq atau al-taqid, berfungsi sebagai al-tafsis, hadis berfungsi sebagai bayan al-tashri', hadis berfungsi sebagai an-nasr. Secara garis besar ada 4 makna fungsi penjelasan bayan atau hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bayan taklid. Bayan taklid atau disebut juga dengan bayan takrir atau bayan isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Quran. Dalam hal ini hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Di antara contoh bayan taklid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahrul falyasum." Karena itu barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Ayat Al-Quran di atas ditakkid atau diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat rukyat bulan, maka berpuasalah, dan begitu pula apabila melihat rukyat bulan itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah hadis berfungsi untuk menerangkan ayat-ayat yang sangat umum atau am, global atau mujmal, dan kesamaan makna atau arab, dengan memberikan perincian penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau mujmal, memberikan batasan al-taqid ayat-ayat Al-Quran yang masih belum terbatasi.
membatasi atau mengkhususkan kandungan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaritu qatilu minal maqtuli syai'a. Seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Yang membatasi ayat Al-Quran An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki dengan bagian dua orang anak perempuan. Keempat, bayat takyid. Bayat takyid adalah membatasi ayat yang bersifat mutlak atau hakikat kata tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Contoh surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakala min Allah. Dibatasi dengan hadis la tuqta'u yadus sariqi illa fi ruba'i dinari fasa'ida. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat muttafaq menurut lafaz Muslim. 5. Bayan tasri. Bayan tasri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak dapat didapati dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Dalam hal ini sebagai contoh sebuah hadis yang menyatakan melarang seorang suami memadu istrinya dengan dua wanita bersaudara. Hadis ini secara zahir berbeda dengan ukuran surat An-Nisa ayat ke-24. Maka pada hakikatnya hadis tersebut adalah penambahan atau penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut. Karena bayan tabdil disebut juga nasoh atau membatalkan. Al-ijalah menghilangkan, tabdil memindahkan atau takhir mengubah. Yang disebut dengan tabdil di sini adalah menghapus ketentuan hukum yang ada di Al-Quran. Salah satu contoh dari kategori bayan tabdil adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umamah Al-Bahili. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyati liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya atau masing-masing. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad Al-Arba'ah kecuali An-Nasai. Hadis ini dinilai hasan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Ketujuh, bayan al-nasakh. Kata al-nasakh berasal dari bahasa memiliki arti yaitu al-libtal atau membatalkan, al-ijalah menghilangkan atau at-takhir memindahkan atau takhir mengubah. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut pandangan para ulama. Sehubungan dengan fungsi hadis sebagai bayan tersebut, para ulama berpendapat dalam merinci lebih lanjut. Yang pertama, ada menurut Imam Malik bin Anas, yaitu meliputi bayan takrib, bayan tafsir, bayan tafsil, bayan isbat, dan bayan tasyrik. Yang kedua, ada menurut Imam Syafi'i, yaitu meliputi bayan taksis, bayan ta'yin, bayan tasyrik, bayan nasak, bayan tafsil, dan bayan isyarah. Yang ketiga adalah menurut Ahmad bin Hanbal, yaitu meliputi bayan takkid, bayan tafsir, bayan tasyrik, dan bayan taksis. Hadis sebagai penjelas atau bayan Al-Quran itu memiliki bermacam-macam fungsi. Imam Malik menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu sebagai bayan takwid, bayan tafsir, bayan at-tafsil, bayan at-bas, bayan tasyrik. Sementara Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsir, bayan taksis, bayan at-ta'yin, bayan at-tasyrik, dan bayan nasyak. Dalam Al-Risalah ia menambahkan dengan bayan al-isyarah. Meskipun para ulama menggunakan istilah yang berbeda, namun pada dasarnya yang mereka maksud sama. Secara umum fungsinya adalah menguatkan. Kesimpulan, jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum ada 6, yaitu sebagai bayan takkid, bayan tafsir, bayan taksis, bayan takyid, bayan tasyrik, dan bayan tabdil. Dan ulama berbeda pendapat mengenai bayan taksis, bayan takyid, dan yang memasukkan ke dalam golongan bayan tafsir dengan menambah 2 bayan lain, yaitu bayan tafsir mujmal serta bayan mustarak fi ada yang memisahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.